Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rospika dengan NIM 20040300024 kelas MBS 1A. Saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak Siaul Haq Eskom MPD, yaitu penggabungan materi pengetahuan komputer. Materi pertama yaitu konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Komputer berasal dari komputer atau dalam kurung Latin, te compute atau menghitung. Alat yang dihitung yaitu alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, bekerja secara otomatis. Jadi, komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima input data dan dapat mengolah data dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di komputer yang dapat menyimpan program dari hasil pengolahan data dan bekerja secara otomatis. Kemudian, pada tahun 1897, komputer dipakai untuk kalkulasi mekanis. Pada Perang Dunia II, komputer merujuk pada pekerja wanita yang pekerjaannya mengkalkulasi jalan arteri dengan mesin kalkulasi. Komputer secara umum. Konsep yaitu hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware pengguna. Konsep Tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer. Setelah program tersimpan di dalam komputer, maka baru bisa bekerja untuk membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaan. Rumusan komputer. Yang pertama yaitu perangkat proses atau central processing. Perangkat yang melakukan proses perhitungan logika. Yang kedua, media penyimpanan atau storage device, yaitu media penyimpanan yang mampu melakukan proses penyimpanan secara otomatis. Ketiga yaitu perangkat keluaran atau output device, yaitu keluaran hasil dari masukan setelah itu diolah kemudian disimpan. Sejarah dan perkembangan komputer. Komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Ciri-cirinya yaitu sirkuitnya menggunakan vacuum tube. Program dibuat dengan bahasa mesin atau assembler. Ukuran fisik komputer sangat besar dan cepat panas, memerlukan daya listrik yang besar. Tahun 1953, IBM 701, komputer komersial berukuran besar. Komputer generasi pertama yang paling populer. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. Ciri-cirinya yaitu sirkuitnya berupa transistor. Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi yaitu COBOL, Fortran, dan ALGOL. Proses operasi sudah cepat. Komputer yang banyak digunakan pada generasi kedua ini adalah IBM 1401. Untuk aplikasi bisnis IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Ciri-cirinya yaitu menggunakan IC atau Integrated Circuit, kapasitas memori lebih besar, banyak bermunculan application software. Tahun 1964 IBM S/360 digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. 1969 yaitu NOVA dikembangkan oleh Data General Corporation, komputer mini 16 bit pertama. Komputer generasi keempat tahun 1970 sampai 1990. Ciri-ciri menggunakan LSI. IBM 730, komputer generasi keempat yang pertama. Apollo 2 personal komputer pertama, komputer IBM PC atau yang pertama. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi kelima tahun 1990-an. Ciri-ciri yaitu menggunakan Very Large Scale Integration atau FLSI, adanya mikroprosesor dan semikonduktor, dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Komputer generasi ke-6 abad 21. Generasi ini adalah masa depan yang nantinya dikenal dengan generasi titanium. Manfaat komputer. Yang pertama yaitu komputer sebagai sarana mempermudah kerja.
Kedua, komputer sebagai sarana komunikasi. Ketiga, komputer sebagai sarana alat hiburan. Keempat, komputer sebagai sarana alat pendidikan. Kelima, komputer sebagai sarana informasi. Keenam, komputer sebagai sarana usaha. Ketujuh, komputer sebagai sarana kontrol. Kedelapan, komputer sebagai sarana alat kesehatan. Materi kedua yaitu perkembangan komputer dan klasifikasi komputer. Perkembangan komputer. Yang pertama, terjadi setahap demi setahap atau evolusi. Yang kedua, komputer yang lebih baru umumnya mendukung komputer yang sudah ada sebelumnya. Perkembangan hardware. Era sebelum tahun 1940. Ribuan tahun lalu sebelum Masehi di Cina ditemukan abacus atau sempoa. Tahun 1917, John Napier menciptakan metode logaritma yang dinamakan Napier-Bonnet atau rhabdologi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanik yang pertama yang diberi nama Pascaline. Tahun 1890, Joseph Maria Jacquard membuat konsep punch-head, yaitu sebuah konsep yang melakukan tugas pada dua buah kemungkinan, yaitu dengan membentuk adanya lubang pelong dan tiada berlubang yang menandakan permulaan penggunaan nomor benar dalam pemproses data. Baru pada tahun 1822, Charles Babbage yang digelar Bapak Komputer merancang apa yang dinamakan differential engine yang selanjutnya dikembangkan menjadi analytical engine pada tahun 1833. Kemudian komputer pada saat menggunakan model mesin seperti yang dirancang oleh Babbage yang terdiri atas input, memori, pemproses, dan output. Era setelah tahun 1940. Generasi pertama 1940 sampai 1955. ENIAC merupakan general pertama komputer digital elektronik yang berhasil tabung hampa udara yang digunakan untuk kebutuhan umum, dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John W. Mauchly dan John Presper dan John Presper Eckert. ENIAC berukuran sangat besar, membutuhkan daya listrik sebesar 140-174 kW, berat kurang 30 ton, panjang 30 meter, tinggi 2,4 meter. Mesin non-Neumann dikembangkan tahun 1945 oleh seorang ahli matematika yaitu John von Neumann, dijuluki sebagai bapak komputer modern pertama di dunia, yang juga merupakan konsultan proyek ENIAC, berupa mesin EDVAC, Electronic Discrete Variable Computer, memberikan gagasan sebagai Storage Program Concat, yaitu sebuah konsep yang mempermudah proses program agar dapat dipresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk menyimpan dalam memori untuk semua data. Pada tahun 1953, IBM memproduksi IBM 605 dan IBM 701 yang berorientasi pada aplikasi bisnis. IBM 705 dikeluarkan untuk menggantikan IBM 701 yang kemudian memantapkan IBM dalam industri pengolahan data. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. Yang pertama menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dicoba untuk menggantikan tabung vakum. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic tape dan magnetic disk, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter sebelumnya hanya puluhan ribu. Menggunakan media penyimpanan luar disk magnetik, external disk, dan sifatnya pengaksesan datanya secara acak atau random access dengan kapasitas besar atau jutaan karakter. Komputer generasi keempat merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. Bedanya bahwa IC pada generasi keempat lebih kompleks dan terintegrasi. LSI kemudian dikembangkan menjadi VLSI yang dapat menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan Intel pada tahun 1971 memperkenalkan mikrokomputer 4 bit yang menggunakan chip proses dengan nama 4004. Komputer generasi kelima tahun 1980-an
Mulai diproduksi PC massal tahun 1980 oleh IBM yang terkenal dengan IBM PC yang selanjutnya dikuasai Intel untuk hardware dan Microsoft untuk softwarenya. Prosesor yang digunakan adalah 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer saat itu menggunakan basis dengan proses 16 bit per satu waktu. Berbasis GUI atau Graphic User Interface, pada tahun 1993, Intel memperkenalkan keluarga 586 yang dikenal sebutan Pentium 1 dengan jumlah transistor 3,1 juta untuk melakukan 90 mLps million instruction per second. Kemudian dilanjutkan pada generasi berikutnya yaitu Pentium 2, 3, dan 4. Perkembangan software. Perangkat lunak atau software adalah perangkat abstrak yang menggunakan bagian utama sistem hardware dalam komputer. Perangkat lunak yang hingga saat ini dibentuk dari sebuah kode-kode biner yang kemudian dikemas dalam sebuah bahasa mesin. Jenis software komputer yang pertama yaitu software sistem informasi yang mempunyai dua fungsi, yakni mengelola sumber daya sistem komputer seperti monitor, prosesor, dan sebagainya. Menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunanya. Yang kedua, aplikasi. Aplikasi bahasa pemrograman, software program aplikasi, software paket aplikasi, software utilitas, serta software games dan multimedia. Yang ketiga, software pengolahan angka. Sering dipakai untuk mengerjakan dan melakukan perhitungan dengan angka-angka di dalamnya. Yang keempat, software antivirus. Aplikasi ini tugasnya untuk mengidentifikasi dan juga mendeteksi dan juga menghapus virus yang masuk ke dalam sistem komputer. Contoh sistem operasi yang ada yaitu Unix, Linux, Windows, iOS, dan Android. Perangkat lunak sistem. Yang pertama, bahasa pemrograman. Bahasa yang digunakan untuk memprogram komputer dibagi menjadi 3 level. Bahasa yaitu bahasa tingkat rendah atau low level language. Contoh bahasa mesin, machine language. Bahasa tingkat menengah atau middle level language, contoh assembler. Bahasa tingkat tinggi atau like level language, contoh Pascal, Fortran, COBOL, Basic. Kemudian bahasa yang berbasis XBase, Visual, dan Net. Paket aplikasi merupakan software aplikasi yang berupa paket dengan tujuan khusus seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Corel Draw, Photoshop. Bahasa pemrograman. Bahasa yang digunakan untuk memprogram komputer. Level bahasa pemrograman tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah adalah bahasa mesin dibentuk dengan kode-kode mesin dan sulit dipelajari. Bahasa tingkat menengah yaitu bahasa assembler, belum terstruktur dan sulit dipelajari, walaupun mesin lebih mudah dibanding bahasa mesin. Bahasa tingkat tinggi mirip seperti bahasa manusia dan relatif lebih mudah dipelajari. Materi ketiga yaitu penggolongan komputer dan jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer. Yang pertama, jenis komputer berdasarkan data yang diperoleh yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. Yang kedua, jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya terbagi menjadi dua yaitu komputer untuk tujuan khusus dan komputer untuk tujuan umum. Yang ketiga, jenis komputer berdasarkan prosesornya yaitu mainframe komputer, mini komputer, personal komputer atau PC. Yang keempat, jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya yaitu komputer desktop, komputer tower, komputer portable, komputer laptop, dan komputer notebook. Yang kelima, jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya yaitu komputer skala kecil, komputer skala menengah, dan komputer skala besar. Materi keempat yaitu apa itu alat input, proses, dan output. Yang pertama, alat input. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan personal untuk diolah, guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Macam-macam alat input yaitu keyboard, mouse, scanner,
joystick, microphone and handphone, graphic pads, barcode, touchpad, trackball, like pen, kamera digital, handycam, dan webcam. Alat input langsung dan tidak langsung. Alat input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung melalui diproses oleh alat pemproses. Sedangkan alat input tidak langsung melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Contoh alat input langsung yaitu keyboard, mouse, touchscreen, like pen, scanner, optical data reader, dan sensor. Contoh alat input tidak langsung yaitu key punch yang dilakukan melalui media punchhead card atau kartu plong. Key to tape yang merekam data ke media berbentuk pita. Key to disk yang merekam data ke media magnetic disk, misalnya disket atau hard disk. Yang kedua, alat proses. Alat proses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Macam-macam alat proses komputer sebagai berikut yaitu CPU, ALU, motherboard, CD, pita magnetik, LAN card, wireless network, sound card, capture card, processor, register, cache memory, ROM, flash disk, DVD, VGA card, RAM, dan PCI. Floppy disk, hard disk, zip drive, recordable DVD, core reader, modem, dan TV tuner card. Yang ketiga, alat output. Alat-alat output yaitu data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Output device adalah segala macam komponen hardware yang dapat menyampaikan informasi kepada user. Suatu peralatan output yang dapat menyampaikan informasi secara visual. Kemudian, informasi yang ditampilkan biasanya disebut dengan soft copy. Macam-macam alat proses, yaitu monitor. Berfungsi untuk menampilkan teks atau gambar, baik diam atau bergerak yang dijalankan oleh komputer dan diproses oleh grafik. Yang kedua, printer. Untuk mencetak teks atau gambar ke media kertas atau media. Yang ketiga, plotter digunakan untuk mencetak gambar ukuran yang cukup besar, seperti gambar mesin dan konstruksi bangunan. Yang keempat, speaker. Untuk memberikan informasi dalam bentuk suara. Yang kelima, proyektor berfungsi menampilkan bayangan sebuah gambar positif yang dapat menembus cahaya. Yang keenam, handset. Sama halnya seperti speaker, dia akan memberikan informasi dalam bentuk suara. Materi kelima yaitu alat proses. Konsep dasar. Alat pemproses adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan melalui alat output. Alat pemproses terdiri dari central processing, berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer, sehingga CPU juga disebut sebagai otak dari komputer. Berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai pengolahan data, diantaranya mencatat, melihat, membaca, membandingkan, menghitung, mengingat, dan mengurutkan. CPU terbagi menjadi 3 bagian yaitu control unit, adapun tugasnya yaitu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi dari main memory. Ketiga, mengambil data dari main memory jika diperlukan. Keempat, menyimpan hasil proses ke main memory. Kelima, mengirim instruksi ke arithmetic atau perbandingan logika. ALU atau Arithmetic and Logic Unit. ALU mempunyai fungsi untuk melaksanakan berbagai macam perhitungan. Yang ketiga, register. Digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU menurut gilirannya. ARIP prosesor merupakan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung fungsi dari prosesor utama. Materi selanjutnya yaitu komponen hardware, port komputer, dan media penyimpanan. Komponen pada hardware yaitu input, kontrol, proses, penyimpanan, dan output. Komponen utama dapat terbagi 2 yaitu Central Processing Unit dan media penyimpanan. Komponen pada CPU yaitu adapter, memori utama atau RAM dan ROM, controller dan konektor,
chipset, dan slot ekspansi. Komponen pendukung yang pertama yaitu peralatan output in adalah perangkat yang dapat menghasilkan sesuatu dari komputer, baik itu suara, informasi, ataupun yang lainnya. Yang kedua, peralatan input atau output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran atau output dari hasil pengolahan data. Spesifikasi standar dalam komputer yang pertama yaitu prosesor Intel atau AMD, memori atau RAM, mainboard atau motherboard, VGA onboard atau NVIDIA, hard disk, floppy disk 1,44, optical drive, cache dan power supply, monitor. Jenis-jenis kegunaan masing-masing port pada komputer yaitu port serial, port paralel, port USB, port VGA, port infrared, port PS atau 2, port audio, port LAN, port HDMI, port power source. Materi selanjutnya itu tentang fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital. Di dalamnya termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak software. Software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Software juga berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Sebagai penerjemah dalam software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Mengidentifikasi program. Materi selanjutnya yaitu aplikasi pengolahan data, pengolahan kata menggunakan Microsoft Office Word. Pengertian aplikasi pengolahan kata. Perangkat lunak pengolahan kata, word processor adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi, termasuk penyusunan, penyuntingan, pemformatan, dan kadang pencetakan segala jenis bahan yang dapat dicetak. Program pengolahan kata adalah suatu aplikasi yang difungsikan untuk mempermudah pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen mulai tahap pembuatan atau penyusunan dokumen maupun dalam penyuntingan atau edit dokumen. Contohnya Microsoft Word, Notepad, dan Sublime. Sejarah aplikasi pengolahan kata. Sejarah terbentuknya aplikasi pengolah kata yaitu muncul dari keresahan para pengguna mesin ketik manual. Pada waktu itu, perkembangan aplikasi pengolah kata juga bertahap mulai dari aplikasi pengolah kata yang berbasis grafik pertama kali yaitu Bravos. Kemudian berselang 3 tahun muncul produk pengolah kata baru dari Microsoft yang diberi nama Microsoft Word. Pada saat ini Microsoft Word diciptakan untuk dapat bekerja dengan baik pada perangkat IBM PC yang mempunyai sistem operasi Windows. Fungsi aplikasi pengolahan kata. Yang pertama, membuat dan mengedit dokumen seperti surat dan laporan. Kedua, membuat desain amplop. Ketiga, menyusun secara otomatis daftar isi dan referensi. Keempat, mencetak dokumen yang telah dibuat. Kelima, mengubah dokumen yang dibuat sebagai format PDF. Ciri utama aplikasi pengolahan kata. Ciri khas aplikasi pengolah kata adalah mengolah mulai dari karakter kata, kalimat yang akhirnya membentuk satu paragraf, dan kumpulan paragraf membentuk satu halaman. Kumpulan halaman membentuk naskah yang disebut file atau dokumen. Macam-macam aplikasi pengolahan kata. Yang pertama, Microsoft Word. Kedua, Lotus Word Pro. Ketiga, Corel Word Perfect. Keempat, Start Office Writer. Kelima, Open Office. Keenam, Word. Ketujuh, Atlantis Word Processor. Kedelapan, Notepad. Kesembilan, S-Word. 10, AB Word. 11, Leaks. 12, WPS Writer. 13, R4U.
Materi selanjutnya yaitu memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Sebelum itu, mari kita mengetahui pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Adapun beberapa fungsi dan kegunaan Microsoft Excel yaitu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan, menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, investasi, dan lain-lain. Melakukan analisis dan riset harga, melakukan perhitungan statistika, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan, membuat daftar nilai sekolah, konversi mata uang, membuat grafik persamaan matematika, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu mengaplikasikan aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Sebelum itu, mari kita mengetahui apa pengertian dari Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software untuk pembuatan presentasi. Jika Microsoft Word digunakan untuk membuat laporan yang melibatkan data angka dan grafik, maka PowerPoint digunakan presentasikan hasil akhirnya. Mengaplikasikan aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Kelebihan fitur Microsoft PowerPoint: memiliki tampilan slide per slide untuk mempermudah presentasi, mudah memasukkan teks dan gambar, bisa juga memasukkan animasi dan file video dan audio, bisa mengimpor nilai dari Word dan Excel, bisa membuat animasi untuk mempercantik proses peralihan antara slide, memiliki berbagai desain tampilan yang cukup profesional untuk bisa diterapkan dengan mudah, memiliki banyak template presentasi yang bisa digunakan, terutama yang bersifat open source. Materi selanjutnya yaitu memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan pengenalan email dan jejaring sosial. Internet adalah inti dari komunikasi media komputer. Internet menghubungkan ribuan jaringan komputer, menyediakan jumlah informasi yang luar biasa banyaknya. Dalam banyak kasus, internet memiliki informasi yang lebih baru dan up-to-date ketimbang buku. Internet sebagai media komunikasi merupakan manfaat internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Manfaat menggunakan internet termasuk ke dalam 4 kategori, yaitu internet sebagai media komunikasi, media untuk mencari informasi atau data, media pertukaran data, dan manfaat komunitas. Manfaat internet di berbagai bidang yaitu manfaat internet di bidang ekonomi, manfaat internet di bidang pendidikan, manfaat internet di bidang sosial, dan manfaat internet di bidang pemerintah. Pemanfaatan pengenalan email. Email adalah singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik, merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Pada umumnya, mengirim surat biasanya akan dikenakan biaya atau membeli perangko. Namun, pada surat elektronik hanya dibutuhkan sambungan internet. Dengan menggunakan email, kita dapat berhubung dengan berbagai kegiatan internet seperti bergabung di situs jejaring sosial semisal Facebook dan Twitter, maka saat pendaftaran akan membutuhkan email. Saat ini, email telah berkembang hingga memiliki fungsi yang sangat beragam, mengirim file, foto, video, dan chat dengan teman dan keluarga menjadi lebih mudah. Jejaring sosial dan jenisnya. Fungsi jejaring sosial yaitu kita dapat melakukan komunikasi jarak jauh. Macam jenisnya banyak sekali, komunikasi daring, asinkron, dan email, forum,
blog, website yang asinkron, ada text chat, video conference, video call. Beberapa manfaatnya yaitu hemat biaya, efisien waktu, pesan cepat tersampaikan, dapat menjangkau jarak jauh, berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Contoh jejaring sosial yang mungkin Anda ketahui seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pet, Google+, LinkedIn, Tinder, Mispage, Bado, dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya yaitu memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan aplikasi internet dan browsing. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global, dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan aplikasi internet browsing. Berikut beberapa fungsi internet secara umum, di antaranya sebagai media komunikasi, sebagai media untuk mengakses berita, dan sebagai media untuk bertukar sumber daya. Materi selanjutnya yaitu peran sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengembalian keputusan, dan menunjang keunggulan strategis kompetitif. Berikut merupakan 5 hal dasar yang perlu diketahui seputar sistem informasi atau biasa disebut 5 area pengetahuan sistem informasi, yaitu konsep dasar, teknologi informasi, aplikasi bisnis, proses pengembangan, tantangan manajemen. Adapun peran utama sistem informasi dalam bisnis di antaranya mendukung operasi bisnis, mendukung pengembalian keputusan bisnis, dan mendukung keunggulan bisnis. Demikian materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.